Di video kali ini, kita akan membahas misteri ayam siluman. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya, karena ada banyak hal seru dan informatif yang bakal kita bahas. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe jika kalian belum, karena dukungan kalian adalah semangat buat aku untuk terus berkarya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan bukit-bukit yang misterius, terdapat sebuah legenda yang telah turun-temurun diceritakan oleh para tetua desa. Legenda itu bercerita tentang seekor ayam siluman yang konon muncul setiap malam Jumat Kliwon. Ayam itu bukanlah ayam biasa, melainkan jelmaan dari roh jahat yang mencari korban untuk dijadikan tumbal. Desa itu bernama Desa Sukamaju, yang sejatinya tidak pernah maju karena terbelenggu oleh ketakutan akan makhluk gaib itu. Penduduk desa percaya bahwa ayam siluman itu adalah kutukan dari seorang dukun yang pernah dikhianati oleh warga desa. Sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara kokok ayam yang mengerikan akan terdengar dari tengah hutan, dan siapapun yang mendengarnya akan hilang tanpa jejak. Beberapa warga yang pernah mencoba menyelidiki hilang tanpa jejak, dan hanya beberapa yang berhasil kembali dengan kondisi yang tidak waras. Kini, desa itu menjadi sunyi dan sepi. Penduduknya memilih untuk mengurung diri di dalam rumah begitu matahari terbenam. Namun, ada satu keluarga yang tinggal di pinggir hutan, keluarga Pak Joko, yang tidak percaya dengan legenda itu. Mereka menganggapnya hanya cerita bohong yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, keyakinan mereka akan segera diuji ketika suatu malam, suara kokok ayam itu terdengar semakin dekat dari hutan belakang rumah mereka. Malam itu, langit gelap gulita tanpa cahaya bulan. Angin berhembus kencang, membawa suara gemerisik daun-daun kering yang seolah berbisik tentang sesuatu yang mengerikan. Pak Joko sedang duduk di beranda rumahnya, menikmati secangkir kopi hangat. Istrinya, Bu Siti, sedang memasak di dapur, sementara anak mereka, Rina, sedang asyik bermain dengan boneka kesayangannya di ruang tengah. Tiba-tiba, suara kokok ayam yang keras dan tidak wajar terdengar dari arah hutan. Suara itu begitu nyaring, seolah berasal dari jarak yang sangat dekat. Pak Joko terkejut dan hampir menjatuhkan cangkir kopinya. Ia berdiri dan menatap ke arah hutan, mencoba mencari sumber suara itu. "Suara apa itu?" tanya Bu Siti dari dapur. Suaranya gemetar. "Tidak tahu, tapi sepertinya dari hutan," jawab Pak Joko, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Rina, yang mendengar suara itu, langsung berlari ke pelukan ibunya. "Ibu, aku takut," katanya dengan suara kecil. Pak Joko mengambil senter dan memutuskan untuk menyelidiki suara itu. "Aku akan pergi ke hutan sebentar. Lihat apa yang terjadi," katanya kepada istrinya. "Jangan, Pak. Itu berbahaya," protes Bu Siti. Tetapi, Pak Joko sudah berjalan menuju hutan. Pak Joko memasuki hutan dengan hati-hati. Senter di tangannya menerangi jalan yang gelap. Suara kokok ayam itu masih terdengar, semakin keras dan semakin dekat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Setelah berjalan beberapa menit, ia tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, ia melihat seekor ayam hitam besar dengan mata merah menyala. Ayam itu menatapnya dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Joko merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Ayam itu mendekatinya perlahan, dan tiba-tiba, suara gemerisik daun-daun kering terdengar dari belakangnya. Pak Joko berbalik dan melihat bayangan hitam yang bergerak cepat menuju dirinya. Sebelum ia sempat berteriak, bayangan itu menyerangnya, dan segalanya menjadi gelap. Keesokan harinya, Bu Siti dan Rina menemukan bahwa Pak Joko tidak pulang. Mereka panik dan segera melaporkan kejadian itu kepada kepala desa. Penduduk desa berkumpul dan memutuskan untuk mencari Pak Joko di hutan. Namun, setelah berjam-jam mencari, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa warga yang ikut mencari mulai merasa ketakutan. Mereka yakin bahwa Pak Joko telah menjadi korban ayam siluman. Bu Siti menangis histeris, sementara Rina hanya bisa memeluk bonekanya dengan erat. Matanya kosong. Malam itu, suara kokok ayam itu terdengar lagi.
Kali ini lebih keras dan lebih dekat dari sebelumnya. Penduduk desa yang mendengarnya langsung mengunci diri di rumah mereka, berdoa agar mereka tidak menjadi korban berikutnya. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda bernama Arif datang ke desa Sukamaju. Ia adalah seorang peneliti paranormal yang tertarik dengan legenda ayam siluman. Arif mendengar cerita tentang hilangnya Pak Joko dan memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan peralatan yang ia bawa, Arif memasuki hutan pada malam Jumat Kliwon. Ia bertekad untuk menemukan kebenaran di balik legenda itu. Setelah berjalan beberapa jam, ia tiba di lapangan kecil yang sama di mana Pak Joko terakhir kali terlihat. Tiba-tiba, suara kokok ayam itu terdengar lagi. Arif segera menyalakan kamera dan merekam sekelilingnya. Ia melihat seekor ayam hitam besar dengan mata merah muncul dari kegelapan. Namun, sebelum ayam itu mendekat, Arif melihat sesuatu yang mengejutkan. Di balik ayam itu, ada sosok manusia yang terikat dan terlihat lemah. Itu adalah Pak Joko. Arif segera berlari ke arahnya, tetapi tiba-tiba, bayangan hitam yang sama seperti yang menyerang Pak Joko muncul dan menghalanginya. Arif berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Bayangan itu berhenti, dan perlahan berubah wujud menjadi seorang wanita tua dengan mata yang kosong. "Aku adalah roh dari dukun yang dihianati oleh warga desa ini. Aku mengutuk mereka dengan ayam siluman ini, dan mereka harus membayar untuk pengkhianatan mereka." Arif mencoba bernegosiasi, tapi Pak Joko tidak bersalah. Dia hanya ingin melindungi keluarganya. Roh wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus memecahkan kutukan ini. Caranya adalah dengan menemukan pusaka yang aku sembunyikan di hutan ini dan mengembalikannya ke tempat asalnya." Arif segera memulai pencarian pusaka yang dimaksud oleh roh wanita itu. Dengan bantuan peta kuno yang ia bawa, ia berhasil menemukan sebuah gua tersembunyi di tengah hutan. Di dalam gua itu, ia menemukan sebuah keris kuno yang dihiasi dengan ukiran-ukiran misterius. Dengan keris itu di tangan, Arif kembali ke lapangan kecil di mana roh wanita itu menunggu. Ia menyerahkan keris itu dan berkata, "Ini pusaka yang kamu cari. Sekarang, bebaskan Pak Joko dan hentikan kutukan ini." Roh wanita itu mengambil keris dan mengangguk. "Kutukan ini akan berakhir. Tetapi ingat, desa ini harus belajar dari kesalahan mereka. Jika tidak, kutukan akan kembali." Setelah mengatakan itu, roh wanita itu menghilang, dan ayam siluman pun lenyap. Pak Joko yang terikat jatuh ke tanah. Arif segera membebaskannya dan membawanya kembali ke desa. Pak Joko selamat, dan penduduk desa lega. Mereka mengadakan upacara untuk mengembalikan keris kuno ke tempat asalnya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Desa Sukamaju pun mulai hidup damai, tanpa ketakutan akan ayam siluman. Namun, di suatu malam yang sunyi, suara kokok ayam itu terdengar lagi dari hutan. Apakah kutukan itu benar-benar telah berakhir? Ataukah itu hanya awal dari teror yang baru?